Salam olahraga, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di Tuku Muhammad Reza. Sebagai janji saya kemarin, kali ini kita mau bahas review MU Arsenal yang telah berlangsung dini hari tadi dengan skor 1-0 yang dimenangkan Arsenal melalui penalti dari Aubameyang. Sebelumnya saya ingatkan lagi sama kalian, kalau misalnya suka dengan video ini, jangan lupa like dan jangan lupa juga subscribe untuk kalau misalnya nanti saya upload video, jadi muncul notifikasinya ya. Dan jangan lupa tekan loncengnya. Kalau ada saran atau ide, masukan, silahkan komen di video ini. Oke, itu aja dulu untuk openingnya. Kita ke match MU Arsenal. Di preview saya sebelumnya, bagi yang belum tonton, silahkan tonton dulu videonya. MU ini kan saya bilang di preview performanya menanjak ya. Performanya menanjak semenjak mereka dibantai sama Spurs. Mereka menang lawan Newcastle, menang lawan PSG, imbang dengan Chelsea, terus mereka menang lawan Leipzig, dan puncaknya kan lawan Arsenal tadi malam. Nah, ternyata mereka malah keok lagi 1-0. Nah, apa yang bisa kita lihat lah, atau bagaimana kita mengamati match ini. Kita lihat dulu di babak pertama ya. Dari line up ternyata MU sedikit mengubah formasi, di mana Ole itu menempatkan Pogba dan McTominay sebagai DM ya. Kalau saya salah koreksi aja, soalnya saya kurang hafal juga line up-nya. Tadi lihat tapi agak lupa sedikit lah. Terus depannya Bruno ya kan. Nah, lalu karena Martial nggak main, Ole mainkan Rashford, Greenwood, sama untuk DM, untuk gelandangnya itu ada 3, yang ada 4 yang dimainkan sama Ole. McTominay, Fred, Bruno dengan Pogba ya. Lalu penyerangnya ada 2, Rashford sama Greenwood ya. Cavani cadang di bench. Sedangkan Arsenal, mereka menurunkan Leno, kiper. Di duet backnya itu saya pikir Gabriel sama Mustafi, tapi ternyata yang main Holding. Di back kanan ada Bellerin, back kiri ada Tierney. Tengahnya itu ada Elneny, ada Partey, lalu ada Bukayo Saka ya, Bukayo Saka. Nah, di trio di depannya ternyata Arteta lebih memilih Willian. Willian dimainkan sama Auba dan Lacazette. Di menit-menit awal di babak pertama, Arsenal sempat ngegas. Ada peluang dari crossing dari Bellerin, gagal dijangkau sama Aubameyang. Lalu Willian dapat peluang tapi kena mistar. Nah, setelah itu MU kan dapat peluang emas tuh dari terupas dari Rashford ke Greenwood, tapi gagal karena diblok sama Leno dan Holding kalau nggak salah. Nah, praktis kan karena babak pertama ini ketat, kedua tim kan harus mencari gol. Nah, di babak kedua, kita masuk ke babak kedua nih, praktis kan Arteta lah yang membuat perubahan lah. Jadi mereka ingin, Arsenal nih ingin kan membongkar pertahanan MU. Ya caranya lewat terupas dong. Ketika Bellerin masuk, pada ini yang gol Aubameyang ya,
ketika Bellerin masuk, Bellerin overlap ke sisi kiri, Luke Shaw itu kan sedang mengamati Willian. Dia ingin merebut bola dari Willian, tapi Willian udah keburu terupas ke Bellerin. Datanglah Pogba di belakang Bellerin kan. Dijegalnya Bellerin akhirnya dapat penalti. Nah, penalti pun dieksekusi sama Aubameyang. Apakah Arsenal layak dapat penalti? Saya rasa sangat layak karena memang jelas itu dilanggar. Ya, kalau untuk tackle-nya Gabriel kepada Greenwood, ya saya jujur saya nggak tahu ya. Karena sebelumnya juga mohon maaf, saya nggak nonton pertandingannya, tapi saya hanya nonton highlight. Ya, jadi saya buat video ini untuk sedikit menyimpulkan pertandingan tadi malam ya. Ya, jadi ini saya klarifikasi biar nanti nggak ada salah paham. Ya. Terus karena Ole udah tahu klubnya tertinggal, Ole masukkan Van de Beek gantiin Bruno, entah gantiin McTominay, saya juga nggak tahu. Pokoknya Van de Beek masuk, Cavani masuk, gantikan Greenwood. Otomatis kan MU ingin membalikkan keadaan, setidaknya menyamakan kedudukan lah dulu. Dapat peluang emas dari Donny van de Beek, dia crossing kena sama Holding, kena Holding, lalu kena ke Leno dan juga kena tiang bagian bawah. Nah, di sini kan kita tahu lah bahwasanya MU kan udah kehabisan energi lah untuk membungkam Arsenal gitu kan. Untuk mencari gol penyama kedudukan aja susah nih. Nah, ternyata ada faktor yang krusial di Arsenal juga. Yang faktor yang saya maksud itu adalah dari pemainnya sendiri, yaitu Elneny. Dimana Elneny ini membuat pemain MU itu kebingungan. Dia kan sebagai gelandang bertahan. Dia itu kan harus bisa membantu pertahanan, tapi dia bisa juga ikut counter attack ketika Arsenal sedang membangun serangan. Nah, disitulah dia itu terus berlari, dia terus mengejar bola. Meskipun saya rasa sih Elneny itu udah ngos-ngosan ya, tapi mau gimana lagi? Itu emang tugas dia sebagai gelandang bertahan, apalagi dia mempunyai sisi yang penting lah untuk Arsenal juga. Dan pertandingan pun berakhir, saya rasa Arsenal memang layak menang karena dari segi ofensivitas, dari segi permainan mereka memang layak untuk menang. Nah, sekarang kan kita bicara tentang selanjutnya ya. Bagaimana kedepannya kedua tim ini? Pasti berbenah ya. Arsenal meskipun menang pun 1-0, mereka tetap harus berbenah karena mereka kan targetnya kalau nggak salah musim ini 4 besar ya. Mungkin kalau untuk menjuarai Liga Inggris mungkin sedikit berat karena Arteta juga sadar bahwasannya dengan skuad yang sekarang mereka mungkin sulit bersaing lah sama City sama Liverpool. Dan juga Chelsea kan lagi on fire juga. Nah, disinilah Arteta juga harus belajar bagaimana ia bisa melihat sisi kelemahan dari timnya. Dan bagi Ole, inilah waktunya bagi Ole untuk merotasi pemain-pemain yang menurut dia sudah nyaman sama posisinya. Nah, sekarang ini kan Ole dikritik nih. Kenapa kemarin lawan Leipzig bisa bagus kali mainnya? Padahal waktu itu kemarin itu kan Van de Beek sama Van de Beek yang dimainkan dari awal, lalu digantiin Bruno langsung bagus. MU langsung mencetak 4 gol. Nah, makanya disinilah peran Ole sebagai pelatih, bagaimana ia bisa melihat kelemahan dari MU. Karena sekali lagi saya bilang, MU ini belum konsisten, tapi performanya memang menanjak. Semenjak mereka dibantai Spurs, mereka menanjak. Mereka meraih hasil imbang melawan Chelsea dan mereka menang melawan Newcastle, PSG dan Leipzig. Nah, dan pertandingan tengah pekan ini kan Champions League melawan Istanbul. Nah, bisa nggak mereka bangkit gitu?
bisa nggak mereka bangkit lagi, apalagi Arsenal juga gitu kan, melawan klub di Liga Eropa kalau salah, lawan Molde kalau salah ya. Nah, bagaimana konsistensi kedua tim ini kita lihat, karena jujur ya, MU sama Arsenal nih sama Spurs ya, menurut saya nih merupakan salah satu big six di Premier League yang jujur penampilannya sangat inkonsisten. Nah, disinilah MU sama Arsenal ini diuji di musim ini, karena mereka juga sedikit membeli pemain, karena juga keuangan terbatas, dan mereka harus bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada. Nah, untuk next match kita berharap permainan dari MU berubah, karena sekarang ini kan udah ada desakan ya kepada manajemen MU untuk memecat Ole. Tapi saya pribadi masih percaya dengan Ole nih, karena Ole ini merupakan pelatih bagus, karena dia bisa memaksimalkan pemain-pemainnya. Nah, macam Bruno Fernandes lah ya, ini contoh kecilnya aja. Bruno yang sebelumnya nggak jadi apa-apa, sekarang bisa jadi aktor penting lah di lini tengah MU. Jadi semoga kedepannya MU bisa berbenah lagi lah, biar kompetisi Liga Inggris juga makin seru ya. Itu aja dulu, nanti kita buat preview di Liga Champion, salah satunya nanti ada Madrid juga lah kita bahas. Oke, see you in the next video.